Pernah nggak kamu bayangin, kamu pulang ke rumah, tapi nggak ada lagi yang manggil namamu. Nggak ada lagi suara yang nanya, kamu sudah makan? Dulu, kamu sering merasa terganggu saat mereka banyak bicara, saat mereka mengingatkan. Bahkan, mungkin kamu pernah membentak. Saudaraku, jangan sampai kamu baru sadar betapa berharganya mereka saat kamu sudah nggak bisa memeluknya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat hidup, nikmat bernafas, dan nikmat kesempatan untuk memperbaiki diri. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika video ini muncul di berandamu, jangan langsung kamu lewatkan, karena bisa jadi ini bukan sekadar konten, tapi ini adalah peringatan dari Allah yang datang di waktu yang tepat, di saat hati kita sedang membutuhkannya. Saudaraku, pernah nggak kamu sadar bahwa orang yang paling sering kita sakiti justru adalah orang yang paling tulus mencintai kita? Saudaraku, orang tua tidak pernah meminta banyak. Mereka tidak meminta balasan yang besar, tidak meminta kita menjadi sempurna. Mereka hanya ingin didengar, dihargai, disayangi. Hal-hal sederhana yang sering kita anggap sepele. Saudaraku, dulu, saat kita masih kecil, mereka tidak pernah lelah memanggil kita, tidak pernah bosan mengingatkan, tidak pernah berhenti memperhatikan, bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun. Saudaraku, tapi sekarang, coba kita jujur pada diri sendiri. Berapa kali kita mengabaikan mereka? Mereka memanggil, kita menjawab seadanya. Mereka bicara, kita tidak benar-benar mendengarkan. Mereka menasihati, kita merasa terganggu. Saudaraku, yang lebih menyakitkan, bukan hanya saat kita diam, tapi saat kita membentak dengan nada tinggi, dengan kata yang kasar, dengan sikap yang menyakitkan. Saudaraku, mungkin bagi kita itu hal biasa, hanya emosi sesaat, hanya ucapan yang tidak disengaja. Tapi bagi mereka, itu bisa tinggal di hati mereka lebih lama dari yang kita bayangkan. Saudaraku, orang tua itu tidak selalu membalas, tidak selalu menunjukkan sakitnya. Mereka sering memilih diam, tersenyum, meskipun hatinya terluka. Saudaraku, itulah yang membuat kita tidak sadar seberapa dalam luka yang kita beri. Saudaraku, kita sibuk dengan dunia kita sendiri, dengan pekerjaan, dengan teman, dengan kesibukan yang tidak ada habisnya. Kita merasa, nanti saja. Nanti kalau sudah sempat, nanti kalau sudah berhasil. Saudaraku, kita menunda hal yang sebenarnya paling penting, yaitu membahagiakan orang tua. Saudaraku, kita sering lupa bahwa waktu mereka tidak sepanjang waktu kita. Hari demi hari, usia mereka bertambah, tenaga mereka berkurang, suara mereka melemah. Namun, kasih sayang mereka tidak pernah berkurang. Saudaraku, dan yang paling menyedihkan, kita sering menyadari itu saat semuanya sudah berubah, saat rumah terasa lebih sepi, saat suara itu tidak lagi terdengar. Saudaraku, coba bayangkan, kamu pulang ke rumah dan tidak ada lagi yang menyambutmu, tidak ada lagi yang bertanya, "Sudah makan?" Tidak ada lagi yang mengingatkan,
Jangan pulang malam. Saudaraku, di saat itu, kamu akan sadar bahwa yang dulu kamu anggap biasa adalah sesuatu yang sangat berharga. Saudaraku, tapi sayangnya, kesadaran itu sering datang terlambat. Saudaraku, banyak orang yang ingin meminta maaf, tapi tidak sempat. Ingin memeluk, tapi tidak bisa. Ingin membahagiakan, tapi waktu sudah habis. Saudaraku, dan di titik itu, yang tersisa hanya penyesalan. Penyesalan yang tidak bisa diulang. Penyesalan yang tidak bisa diperbaiki. Saudaraku, durhaka itu tidak selalu dalam bentuk besar. Tidak selalu tentang meninggalkan. Kadang, nada bicara yang kasar, sikap yang meremehkan, perhatian yang kita tunda, itu sudah cukup untuk melukai hati mereka. Saudaraku, dan kita sering melakukannya tanpa sadar, tanpa merasa bersalah. Saudaraku, hingga akhirnya kita sampai pada satu titik di mana kita mulai bertanya, kenapa aku tidak lebih baik dulu? Saudaraku, di titik ini, kita mulai mengerti bahwa yang paling menyakitkan bukan saat kita dimarahi orang tua, tapi saat kita tidak lagi punya kesempatan untuk mendengar suara mereka. Saudaraku, penyesalan itu tidak datang di awal. Ia tidak terasa saat kita masih sibuk dengan dunia kita. Saat kita masih merasa semuanya akan selalu ada. Saudaraku, penyesalan itu datang pelan, diam, dan menghantam saat semuanya sudah berubah. Saat kursi itu kosong, saat rumah terasa sepi, saat tidak ada lagi yang menunggu kita pulang. Saudaraku, disitulah kita mulai mengingat hal-hal kecil yang dulu kita anggap biasa. Suara lembut yang memanggil kita, tangan yang menyiapkan makanan, doa yang tidak pernah putus, meskipun kita sering mengabaikannya. Saudaraku, dan yang paling menyakitkan, bukan hanya kehilangan itu, tapi ingatan tentang bagaimana kita memperlakukan mereka. Nada suara kita, sikap kita, kata-kata kita, yang mungkin dulu kita anggap sepele. Saudaraku, sekarang semua itu kembali, bukan sebagai kenangan indah, tapi sebagai luka dalam hati kita sendiri. Saudaraku, kita ingin memutar waktu, ingin kembali ke masa itu, ingin memperbaiki semuanya, ingin berkata lebih lembut, ingin mendengar lebih lama, ingin memeluk lebih erat. Saudaraku, tapi waktu tidak pernah kembali, dan kesempatan itu tidak datang dua kali. Saudaraku, di titik ini, kita mulai sadar bahwa kebahagiaan terbesar yang dulu kita cari di luar sana, ternyata selama ini ada di rumah, di dekat orang tua kita. Saudaraku, dan yang paling menghancurkan adalah saat kita menyadari itu, ketika mereka sudah tidak ada. Saudaraku, banyak orang yang menangis di kuburan orang tuanya, bukan karena kehilangan saja, tapi karena penyesalan yang tidak sempat diungkapkan. Penyesalan karena terlalu sibuk. Penyesalan karena terlalu kasar. Penyesalan karena terlalu sering berkata, "Nanti saja." Saudaraku, kalau hari ini orang tuamu masih ada, masih bisa kamu lihat, masih bisa kamu dengar suaranya, itu bukan hal biasa. Itu adalah kesempatan. Kesempatan yang tidak dimiliki semua orang. Saudaraku,
Jangan tunggu sampai kamu berdiri di depan pusara mereka. Baru kamu berkata, andai aku bisa mengulang. Saudaraku, karena di saat itu, yang bisa kamu lakukan hanya menangis, hanya berdoa, tanpa bisa memperbaiki apa yang sudah terjadi. Saudaraku, durhaka itu tidak selalu terlihat besar. Ia sering datang dalam bentuk kecil yang kita ulang setiap hari. Nada yang meninggi, wajah yang cemberut, perhatian yang kita tunda. Saudaraku, dan semua itu perlahan membentuk penyesalan yang besar. Saudaraku, hari ini kita masih punya pilihan, masih punya waktu, masih punya kesempatan untuk berubah, untuk meminta maaf, untuk memperbaiki sikap. Saudaraku, tidak perlu menunggu momen besar. Tidak perlu menunggu hari tertentu. Mulailah dari hal kecil, senyum yang tulus, nada bicara yang lembut, perhatian sederhana. Saudaraku, mungkin terlihat sepele, tapi bagi mereka, itu sangat berarti. Saudaraku, jangan tunggu sampai semua itu berubah menjadi kenangan. Jangan tunggu sampai kamu hanya bisa melihat foto dan merindukan sesuatu yang tidak bisa kembali. Saudaraku, semoga Allah melembutkan hati kita, mengingatkan kita sebelum semuanya terlambat, memberi kita kesempatan untuk menjadi anak yang lebih baik selagi waktu masih ada. Saudaraku, dan ketika hari itu benar-benar datang, saat kita harus kehilangan, semoga kita tidak membawa penyesalan yang menghancurkan hati, tapi membawa kenangan bahwa kita sudah berusaha menjadi anak yang terbaik. Ya Allah, ampuni kami yang sering lalai, yang sering menyakiti hati orang tua kami. Lembutkan hati kami, dan beri kami kesempatan untuk membahagiakan mereka sebelum semuanya terlambat. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.